Jenderal Belisarius. Belisarius adalah seorang jenderal terkenal dari Kekaisaran Bizantium pada abad ke-6 Masehi. Ia lahir sekitar tahun 505 di sebuah desa kecil di Trakia, daerah yang sekarang bagian dari Bulgaria. Meskipun berasal dari latar belakang yang rendah, Belisarius menjadi salah satu jenderal terbaik dalam sejarah Bizantium. Karir militernya dimulai pada tahun 528 saat ia diangkat menjadi komandan oleh Kaisar Justinianus pertama. Pada saat itu, Kekaisaran Bizantium berada dalam ancaman dari berbagai invasi dan pemberontakan, termasuk serangan dari bangsa Ostrogot di Italia dan bangsa Vandals di Afrika Utara. Kaisar Justinianus melihat potensi dalam Belisarius dan memberikannya tanggung jawab besar dalam membebaskan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh musuh-musuh Bizantium. Kampanye militer di Italia. Salah satu kemenangan terbesar Belisarius adalah saat ia memimpin kampanye militer di Italia. Pada tahun 535, Belisarius berhasil merebut kembali kota Naples yang sebelumnya dikuasai oleh bangsa Ostrogot. Setelah merebut Naples, Belisarius kemudian melakukan pengepungan terhadap kota Roma. Pengepungan terhadap kota Roma oleh Belisarius terjadi pada masa Perang Goth atau Perang Bizantium-Ostrogot yang berlangsung antara tahun 535 hingga 554. Pada awal pengepungan, kota Roma yang saat itu merupakan ibu kota kerajaan Ostrogot dibela oleh pasukan Ostrogot di bawah kepemimpinan Raja Witiges. Belisarius menggunakan taktik yang cermat dalam pengepungan tersebut. Ia membangun benteng-benteng pelindung dan mengurung kota Roma secara ketat. Selama setahun, pasukan Ostrogot di dalam kota Roma menghadapi kelaparan dan kekurangan persediaan. Mereka juga diserang oleh pasukan Bizantium yang melakukan serangan dan pengepungan secara berulang. Pada akhirnya, pada tahun 536, pasukan Ostrogot di bawah kepemimpinan Raja Witiges menyerah kepada pasukan Bizantium. Kota Roma jatuh ke tangan Belisarius dan kerajaan Ostrogot di Italia terperosok. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam perang tersebut, dan kekalahan Ostrogot di Italia menjadi salah satu langkah penting dalam upaya Bizantium untuk memulihkan Kekaisaran Romawi Barat. Namun keberhasilan ini tidak berlangsung lama karena Ostrogot yang dipimpin oleh Raja Witiges melancarkan serangan balasan dan merebut kembali Roma pada tahun 537. Meskipun kekalahan ini, Belisarius tidak putus asa dan terus melanjutkan kampanye militer di Italia. Ia berhasil merebut kembali kota-kota penting seperti Ravenna dan Verona, serta memperluas kendali Bizantium di wilayah tersebut. Namun pada tahun 540, Kaisar Justinianus menghentikan kampanye militer Belisarius dan memanggilnya kembali ke Konstantinopel. Kembalinya Belisarius dan tuduhan konspirasi. Setelah kembali ke ibu kota, Belisarius diberikan tugas yang berbeda dan terlibat dalam intrik politik di istana. Ia mengalami masa-masa sulit dan bahkan dipenjara selama beberapa waktu karena tuduhan konspirasi yang kemungkinan palsu. Tuduhan konspirasi terhadap Belisarius terjadi pada tahun 544 Masehi, ketika ia dituduh terlibat dalam konspirasi untuk menggulingkan Kaisar Bizantium Justinianus pertama. Tuduhan ini dipicu oleh musuh-musuh politik Belisarius yang iri dengan keberhasilan dan pengaruhnya. Kesuksesan dan popularitasnya membuatnya menjadi ancaman bagi beberapa orang di lingkaran kekuasaan, terutama di istana. Pada saat itu, terdapat kecurigaan bahwa Belisarius memiliki motif rahasia untuk merebut kekuasaan dan mengganti Justinianus sebagai kaisar. Beberapa pihak menduga bahwa ia telah bersekongkol dengan beberapa anggota istana dan bahkan dengan musuh-musuh Kekaisaran Bizantium, termasuk bangsa Persia, untuk mencapai tujuan ini. Tuduhan konspirasi ini bergantung pada beberapa peristiwa yang terjadi pada tahun 544. Pada tahun itu, Belisarius kembali dikirim ke Italia oleh Justinianus untuk memadamkan pemberontakan Ostrogot yang dipimpin oleh Raja Totila. Namun kemajuan Belisarius melambat dan beberapa orang mengaitkannya dengan niat jahatnya. Selain itu,
Di ibu kota Bizantium, Konstantinopel, beberapa kabar angin beredar bahwa Belisarius sedang merencanakan pemberontakan dengan dukungan bangsa Persia. Akhirnya, tuduhan konspirasi ini sangat merugikan Belisarius dan reputasinya. Ia dipanggil kembali ke Konstantinopel dan diselidiki. Namun setelah menyelidiki lebih lanjut, tuduhan tersebut ternyata tidak berdasar dan hanyalah fitnah yang dibuat oleh musuh-musuh politiknya. Justinianus mengakui kesalahan yang tidak adil tersebut dan memulihkan Belisarius ke jabatannya sebagai jenderal besar. Setelah itu, Belisarius kembali dipercayakan untuk memimpin kampanye melawan bangsa Persia. Ia berhasil merebut kembali kota-kota penting di wilayah timur dan memperluas wilayah Kekaisaran Bizantium. Kampanye militer di Persia, hingga kematian Belisarius. Kampanye militer terakhir Belisarius melawan Persia terjadi antara tahun 541 hingga 548. Pada tahun 541, Persia, yang dipimpin oleh raja mereka, Khusru pertama, melancarkan serangan terhadap wilayah Romawi Timur yang berbatasan dengan Persia. Serangan ini awalnya sukses dan banyak wilayah Romawi yang direbut, termasuk kota penting Antioch. Belisarius, yang saat itu sedang menjabat sebagai jenderal perang, segera diperintahkan untuk memimpin pasukan Romawi dalam menghadapi ancaman Persia. Ia mengumpulkan pasukannya dan melakukan serangan balik terhadap pasukan Persia. Kampanye militer ini terjadi dalam beberapa tahap. Pada awalnya, Belisarius berhasil merebut kembali beberapa kota yang sebelumnya direbut oleh Persia, seperti Petra dan Dara. Namun serangan balik Persia yang kuat mengakibatkan pasukan Belisarius terpaksa mengalami kekalahan dalam pertempuran di kota Kalinikum pada tahun 542. Meskipun mengalami beberapa kekalahan, Belisarius tidak putus asa dan terus berjuang melawan Persia. Pada tahun 543, ia memenangkan pertempuran penting di Singara. Kemudian, pada tahun 544, pasukannya berhasil merebut kembali kota Dara dari tangan Persia. Belisarius terus bergerak maju dan merebut kembali wilayah-wilayah Romawi yang direbut Persia. Pada tahun 548, ia merebut kembali kota-kota seperti Martyropolis dan Amida. Namun kampanye ini tidak berakhir dengan kemenangan total, karena kembali terjadi konflik antara Belisarius dan Kaisar Romawi, Justinianus pertama, yang membuat Belisarius ditarik mundur dan tidak dapat melanjutkan serangan terhadap Persia. Meskipun kampanye militer terakhir Belisarius melawan Persia tidak mencapai kemenangan total, ia berhasil merebut kembali sejumlah wilayah yang direbut oleh Persia. Belisarius akhirnya mengakhiri karirnya sebagai jenderal pada tahun 548 setelah menandatangani perjanjian damai dengan Persia. Setelah pensiun, ia menjalani kehidupan yang relatif tenang di Konstantinopel dan kemudian meninggal pada tahun 565 secara damai. Belisarius dikenal sebagai salah satu jenderal terhebat dalam sejarah Bizantium. Kemampuannya dalam strategi militer, keberanian dalam pertempuran, dan ketekunan di medan perang menjadikannya tokoh yang dihormati dan diingat dalam sejarah Bizantium. Ia juga akhirnya terkenal karena kesetiaannya terhadap Kaisar Justinianus dan keberhasilannya dalam merebut kembali wilayah-wilayah Kekaisaran Bizantium.